Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Seon terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget karena mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan kondisi sahabatnya, Suho. Gangguan tidur yang dialaminya ternyata disebabkan oleh trauma mendalam, membuatnya rutin menjalani konsultasi dengan psikiater. Namun, meski sudah mengonsumsi obat tidur secara teratur, Seon tetap kesulitan untuk bisa tertidur nyenyak. Setahun setelah pindah, Seon kini duduk di kelas 11 SMA Eunjang, sebuah sekolah khusus laki-laki yang dipenuhi siswa berandalan dan penuh intimidasi. Sebagai murid pindahan, Seon sempat membuat geger sekolah karena rumor kalau ia pernah menghabisi seorang siswa sebelumnya, sehingga banyak siswa yang tak berani mengganggunya. Singkat cerita, saat di kelas, ada seorang teman bernama Juntae yang dikenal pengantar susu, padahal sebenarnya itu adalah bentuk tindasan yang dia alami karena sifatnya yang penakut dan lemah. Selain itu, Juntae juga memiliki tugas mengumpulkan HP siswa selama jam belajar agar konsentrasi tak terganggu. Namun, ada pengecualian untuk Seon, HP-nya tak boleh dikumpulkan dengan alasan kalau Seon tak boleh diganggu. Karena rasa penasaran, Juntae pun mencoba menanyakan jenis HP yang digunakan Seon, akan tetapi pertanyaannya tak dijawab karena dianggap tak penting. Tak lama, Juntae menemui Hyoman, murid yang selama ini menindasnya. Di sana, Juntae diam-diam telah menyalahgunakan tugasnya dengan mencuri HP yang telah dikumpulkan dan menyerahkannya pada Hyoman. Namun saat itu, Hyoman marah karena Juntae belum berhasil mencuri HP milik Seon. Juntae pun beralasan kalau ia takut karena Hyoman belum memutuskan akan menyerang Seon atau tidak. Semua itu karena Seon dan Hyoman hampir terlibat perkelahian saat Seon baru pindah. Namun setelah itu, Hyoman tak pernah berniat menyerang lagi. Karena merasa diremehkan, Hyoman akhirnya mengancam akan menghajar Juntae. Hal itu pun membuat Juntae terpaksa mencuri HP Seon, menggunakan posisinya sebagai pengumpul HP. Singkat cerita, saat Juntae membuka tas guru tempat HP dikumpulkan, Seon menyadari kalau HP-nya hilang. Dan meski Juntae pura-pura tak tahu, Seon menyadari kalau luka di bibir Juntae adalah petunjuk kalau ia terlibat. Saat jam sekolah berakhir, Juntae meminta maaf dan menawarkan uang tambahan. Jika Seon ingin membeli HP baru, akan tetapi Seon hanya mengatakan kalau Juntae pengecut, lalu pergi menjenguk Suho yang masih dalam kondisi koma. Keesokan harinya, Seon melihat Hyoman menindas Juntae secara terang-terangan. Di sana, ia sempat berniat memberi pelajaran menggunakan pulpen andalannya, namun tak jadi karena tak mau terlibat masalah besar. Saat kelas mulai sepi, Juntae bertanya kepada Seon bagaimana caranya agar tak menjadi orang cupu dan pengecut seperti dirinya. Seon pun menjawab dengan kutipan hukum Newton, yaitu tanpa aksi tak akan ada reaksi, yang mana artinya Juntae harus berani melawan Hyoman. Scene pun berganti. Saat malam hari, Hyoman menemui Seongjae, seorang murid SMA lain yang merupakan dalang dari bisnis pencurian HP di beberapa sekolah. Di sana, Hyoman meminta waktu tambahan untuk mengumpulkan HP curian, dan Seongjae pun menyetujui hal itu setelah Hyoman berjanji akan menghasilkan jumlah HP yang lebih banyak. Sementara itu, Juntae yang terpengaruh oleh pesan tersirat Seon tentang hukum aksi dan reaksi memutuskan untuk berubah. Di pagi buta, ia pergi ke sekolah dan mengambil semua HP curian yang disimpan di markas geng Hyoman. Satu persatu HP itu ia kembalikannya ke pemilik asli dengan cara menaruhnya di laci meja mereka, termasuk HP milik Seon. Saat jam masuk sekolah tiba, kabar pengembalian HP ini pun menyebar cepat. Hyoman yang marah besar pun langsung datang ke kelas, lalu melampiaskan amarahnya kepada Juntae. Ia mulai memukul dan menyeret Juntae tanpa ampun. Melihat itu, Seon pun akhirnya turun tangan. Dengan tatapan dingin penuh ancaman, Seon meminta Hyoman berhenti karena tindakannya sudah melewati batas. Hyoman yang tak terima pun mencoba menyerang Seon dengan sebuah bangku kelas. Di
Di sana, Sion tak memberikan perlawanan apapun, dia hanya diam dan menerima serangan itu tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Di sisi lain, Gotak, anggota klub basket, terlihat marah-marah di depan teman-temannya karena sang kapten, Humin, didiskualifikasi karena perkelahian yang sebenarnya bukan salahnya. Tak lama setelah mendengar kabar keributan antara Sion dan Hyoman, Gotak yang penasaran pun mendatangi mereka. Di sana, ia melihat bagaimana Sion berhasil menghindari semua serangan Hyoman. Tak ingin konflik semakin panjang, Gotak memaksa Hyoman untuk berhenti. Dan ternyata, Gotak membenci Hyoman karena sikapnya yang preman dan tak sportif. Selain itu, ia juga menolak segala bentuk perkelahian seperti yang dilakukan Humin. Namun, karena tak bisa diberi nasihat dengan baik, Gotak akhirnya menunjukkan kemampuan bertarungnya untuk menegaskan kalau Hyoman tak pantas melawannya. Meski begitu, Hyoman tetap tak terima dan bahkan menuduh Gotak sebagai alat suruhan Humin di tim basket. Setelah berkata kasar, Hyoman akhirnya pergi meninggalkan mereka. Namun, di sana Gotak merasa kesal saat Sion hanya memberinya ucapan terima kasih dengan nada dingin. Setelah ditegur, Sion akhirnya mengucapkan terima kasih dengan lebih sopan meskipun tetap dalam sikapnya yang biasa. 고마워. Setelah insiden tersebut, Sion mengantarkan Juntae ke UKS. Namun di tengah perjalanan, Juntae mengatakan kalau ia akan merawat lukanya sendiri. Ia juga menjelaskan kalau ia tak ingin pihak sekolah tahu kalau Hyoman sudah menghajarnya. Ia khawatir kalau nantinya Hyoman akan balas dendam jika sampai ditindak. Di tempat lain, Gotak bertanya kepada teman-temannya tentang masa lalu Sion sebelum pindah ke SMA Eunjang. Ia pun mendapat informasi kalau ada rumor Sion pernah membuat beberapa siswa cacat dan koma. Hal itulah yang membuat sebagian besar murid SMA Eunjang memandang Sion sebagai sosok brutal dan kejam. Setelah mengobrol dengan teman-temannya, Gotak sempat berpapasan dengan Hyoman saat membuang sampah. Di sana, Hyoman mulai menyimpan niat balas dendam pada Gotak dan Sion. Sepulang sekolah, Juntae memberikan vitamin magnesium kepada Sion sebagai bentuk terima kasih dan balas budi. Ia tahu kalau Sion memiliki masalah tidur karena ia sering tertidur di kelas atau saat istirahat makan siang. Dan saat malam harinya, Sion mencoba minum vitamin itu karena merasa obat dari psikiaternya belum cukup efektif. Keesokan harinya, saat jam istirahat makan siang, Sion mengatakan pada Juntae kalau vitamin magnesium yang diberikan benar-benar membantu mengatasi gangguan tidurnya. Sementara di sisi lain, Hyoman mulai melancarkan strategi liciknya untuk mengadu domba Sion dan Gotak. Ia pun mulai berpura-pura bersikap baik kepada Sion agar Gotak mengira mereka telah menjalin hubungan dekat. Perubahan sikap mendadak Hyoman membuat Gotak sangat heran. Tak lama setelah itu, Hyoman pergi menemui Gotak secara langsung di sana. Ia mengatakan kalau ia akan memanfaatkan kekuatan Sion untuk menyingkirkan Gotak dan Humin. Hyoman juga sengaja merusak ruangan klub basket Gotak. Setelah menyelesaikan aksinya, Hyoman pun kembali menemui Sion dan berpura-pura memberitahu kalau Gotak sedang mencari Juntae di ruang klub basket. Mendengar hal itu, Sion mulai khawatir dengan keselamatan Juntae. Sion pun langsung pergi ke ruang klub basket. Dan saat di sana, ia melihat Juntae sudah terkurung di dalam loker. Di waktu yang sama, Hyoman menyuruh salah satu murid penakut untuk menyampaikan kabar palsu pada Gotak kalau saat ini Sion menantangnya duel di ruang klub basket. Sekaligus menghina Gotak dengan menyebutnya sebagai pesuruh Humin. Merasa dilecehkan, Gotak langsung pergi ke lokasi. Dan sesampainya di sana, ia melihat ruangan itu sudah dalam keadaan berantakan. Ia pun semakin yakin kalau semua ini adalah ulah Sion. Keesokan harinya, saat En dan Juntae melewati area sepi yang biasa digunakan sebagai jalan pintas. Tak lama, Gotak muncul karena sudah percaya pada fitnah yang disebar oleh anak buah Hyoman. Ia menuduh Sion sebagai orang munafik karena selama ini hanya pura-pura baik setelah merusak hidup orang lain. Mendengar itu, Sion pun naik pitam karena tuduhan tersebut tak benar, dan pertarungan antara mereka pun terjadi.
Singkat cerita, di tengah pertarungan mereka, Hyoman tiba-tiba muncul dan membongkar skenario jahatnya. Dengan sigap, Hyoman pun langsung menyerang En, sementara anak buahnya menyerang Gotak. Karena kalah jumlah dan energi yang mulai habis, Seon sempat terpojok hingga terkena pukulan tongkat bisbol dari Hyoman. Di situasi yang semakin tegang, Humin sang kapten basket tiba-tiba datang. Ia pun menyela dengan gaya santai, bahkan menyebut dirinya fans berat anime Slam Dunk. Tak lama, ia menghentikan serangan diam-diam dari anak buah Hyoman dan memberikan peringatan keras agar mereka tak mengganggu ketertiban sekolah lagi. Setelah pertarungan itu berhenti, Gotak memberitahu Humin kalau tim basket mereka gagal ikut turnamen karena kasus Humin yang diskors gara-gara masalah sebelumnya. Mendengar itu, Humin merasa menyesal karena sudah mencat rambutnya demi menarik perhatian cewek-cewek saat turnamen. Tak lama kemudian, Gotak meminta maaf kepada Seon karena kesalahpahaman dan kata-kata kasarnya. Humin pun ikut meminta maaf sambil membungkuk untuk menunjukkan kesungguhannya. Namun, Seon hanya diam dan pergi begitu saja bersama Juntae tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, saat sedang menyendiri, Seon mengaku pada Juntae kalau rumor tentang dirinya yang pernah melakukan serangan brutal sebelum pindah ke SMA Eunjang benar adanya. Karena itulah, Seon berusaha menghindari perkelahian sejak menjadi murid di SMA Eunjang agar tak semakin dicela dan namanya tak semakin buruk. Keesokan harinya, Humin kembali masuk ke sekolah setelah masa skorsnya berakhir. Humin adalah sosok yang ramah, mudah bergaul, sopan, dan berusaha menjaga ketertiban. Ia bahkan bercanda santai dengan Gotak di kelas, meski sempat diejek karena tingkat IQ-nya yang hanya 99 dan tergolong rendah. Tak lama kemudian, Humin, Gotak, Seon, dan Juntae dipanggil ke ruang guru, lalu menerima teguran keras karena bertengkar dengan geng Hyoman. Sebagai hukuman, mereka harus menjadi sukarelawan di acara museum sesuai jadwal yang ditentukan. Setelah keluar dari ruang guru, Humin berusaha mendekati Seon dan memperbaiki hubungan antara Seon dengan Gotak. Ia bahkan melakukan berbagai hal konyol demi merayu dan membujuk En agar mau menjalin hubungan persahabatan. Saat jam istirahat tiba, Juntae memberikan informasi penting kepada Seon. Ia menjelaskan kalau selama ini Humin sebenarnya berusaha menjaga perdamaian dan melindungi murid-murid SMA Eunjang dari pembulian dan kekerasan. Selain itu, Juntae juga membongkar fakta kalau ternyata ada aliansi antar SMA di wilayah tersebut yang beroperasi seperti sebuah geng kriminal. Aliansi ini dikendalikan oleh 4 perwakilan dari masing-masing sekolah, yaitu Baekjin dan Seongje. Dulu, aliansi ini pernah menugaskan Humin untuk memalak uang dan mencuri HP milik siswa SMA Eunjang sebagai syarat agar sekolah mereka bisa bergabung. Namun, Humin menolak karena tak ingin terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Setelah penolakan itu, anggota aliansi mulai memalak dan mengeroyok murid SMA Eunjang secara semena-mena. Dan akhirnya, Hyoman menggantikan posisi Humin untuk menjadi bagian dari aliansi dan menikmati keuntungan yang ditawarkan. Scene pun berganti. Saat ini, Seon dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena ketahuan terlibat perkelahian lagi. Ibunya sangat khawatir dan memperingatkan Seon agar tak membuat masalah dan mengulangi kesalahan yang sama, karena takut suatu saat nanti Seon akan terluka. Di tempat lain, para anggota aliansi marah besar pada Hyoman karena ia gagal menyerahkan hasil pemalakan dan pencurian HP milik murid SMA Eunjang. Hyoman pun dibawa menghadap Baekjin, sang ketua. Dan atas persetujuan Baekjin, Hyoman pun dikeluarkan dari aliansi. Beberapa hari kemudian, Seon, Gotak, Humin, dan Juntae mulai menjalankan hukuman sukarelawan di Museum Sejarah. Dan saat jam istirahat, Gotak dan Humin yang sedang bercanda tanpa sengaja menumpahkan saus ke baju Seon. Hal itu pun membuat Seon pergi ke toilet untuk membersihkan noda tersebut. Saat di toilet, tiba-tiba saja Seongje muncul dan langsung memperkenalkan diri, lalu mengambil foto wajah Seon untuk tujuan misinya. Seongje sendiri sudah mencari informasi tentang Seon sebelumnya dan tahu kalau Seon berteman dengan Humin. Tanpa aba-aba, Seongje langsung menyerang Seon. Namun, serangan itu berhasil dihindari.
Seongjae lalu pergi sambil mengatakan kalau ia hanya ingin kenalan dan mendapatkan foto tersebut. Tak lama, Seongjae keluar dan bertemu dengan Humin. Dan ternyata, Seongjae memiliki dendam pada Humin karena dulu menolak tugas kriminal dari aliansi. Setelah basa-basi sejenak, Seongjae pergi, sementara Humin langsung menemui Seon untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Singkat cerita, saat ini Baekjin terlihat mendapat penghargaan sebagai murid berprestasi di sekolahnya. Yang ternyata, Baekjin benar-benar unggul secara akademik, terutama dalam matematika, dengan nilai sempurna untuk soal-soal sulit. Namun, saat pulang sekolah, Baekjin dibuntuti oleh Hyoman dan anak buahnya. Menyadari hal ini, Baekjin menggiring mereka ke area parkiran yang sepi. Dan sesampainya di lokasi, Hyoman langsung menghina Baekjin sebagai orang yang lemah dan hanya bisa berlindung di balik Seongjae. Hyoman melakukan semua itu karena ia ingin balas dendam karena dikeluarkan dari aliansi. Tanpa basa-basi, Hyoman dan teman-temannya pun mulai menyerang Baekjin. Akan tetapi mereka semua malah dikalahkan oleh Baekjin dengan mudah. Di tempat lain, Seon diajak oleh teman-temannya untuk makan bersama setelah selesai menjadi sukarelawan. Akan tetapi Seon menolaknya dan memilih pulang sendirian. Sementara itu, Humin, Gotak, dan Juntae menikmati momen santai sambil makan bersama. Tak lama, Humin mulai memuji Juntae karena keberaniannya mengembalikan uang palakan dan HP curian Hyoman kepada korban. Juntae mengaku bisa melakukan itu semua berkat pesan Seon tentang hukum aksi dan reaksi. Mereka pun mulai percaya kalau Seon sebenarnya adalah orang baik. Di sisi lain, Seon tak langsung pulang ke rumah karena ingin kembali menjenguk Suho di rumah sakit. Tak lama kemudian, Seongjae datang dan mengintip ke dalam kamar Suho sambil menyalahkan En atas kondisi Suho saat ini. Mendengar ucapan provokatif itu membuat Seon marah. Namun, karena tak mau mengganggu kondisi Suho, Seongjae pun akhirnya mengajak Seon ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Sesampainya di luar, Seongjae membawa En ke sebuah klub bowling yang dikelola oleh Baekjin. Di sana, Seongjae mempertemukan Seon dengan Baekjin. Tanpa basa-basi, Seon langsung menuduh kalau Seongjae mendatangi Suho atas perintah Baekjin. Melihat reaksi tajam dari Seon dan menyadari betapa berharganya Suho bagi Seon, membuat Baekjin akhirnya berjanji untuk tak mengganggu Suho lagi, dengan syarat kalau Seon harus menjauhi Humin. Setelah En menyetujui persyaratan itu, Baekjin memerintahkan anggota aliansi untuk membiarkan En pergi tanpa diganggu. Setelah Seon meninggalkan klub bowling, Baekjin memberitahu Seongjae kalau ia masih ingin membuat Humin bergabung dengan aliansi dan akan menggunakan segala cara untuk melancarkan rencananya. Di sisi lain, Humin menyaksikan ayahnya sedang berurusan dengan polisi karena ketahuan menjual minuman keras pada anak di bawah umur. Tak lama, Humin menyadari kalau anak-anak tersebut sengaja dikirim untuk menjebak ayahnya. Keesokan harinya, Seon menemui Humin yang sedang berkumpul bersama Gotak dan Juntae. Di sana, Seon meminta Humin untuk menjauhinya dengan alasan kalau ia tak punya waktu untuk bergaul. Ia juga menegaskan kepada Juntae kalau ia lebih nyaman sendirian. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Gotak dan Juntae dicegat oleh Seongjae saat melewati sebuah terowongan keramat. Seongjae lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Juntae yang mencoba kabur, sementara ia akan melawan Gotak dalam pertarungan yang sudah direncanakan. Di tengah usaha kaburnya, Juntae sempat menelepon Seon, namun belum sempat menjelaskan apa-apa, Seon sudah mendengar suara Juntae yang ditangkap. Tanpa pikir panjang, Seon langsung berangkat mencari Juntae untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, pertarungan antara Seongjae dan Gotak dimulai. Seperti sebelumnya, Seongjae mendominasi pertandingan dan berhasil membuat Gotak kembali kalah telak. Sementara Juntae yang tertangkap langsung dibawa ke lokasi yang sama. Tak lama, Seon datang di lokasi dan melihat teman-temannya yang sudah babak belur. Dengan amarah yang memuncak, Seon langsung menantang Seongjae untuk bertarung. Di sana, Seon memberikan perlawanan hebat dan menusukkan pulpen yang ia bawa ke telapak kaki Seongjae.
Pertarungan itu pun berakhir imbang saat kedua pihak tumbang karena kelelahan dan cedera. Di tempat lain, Hu Min datang menemui Baek Jin untuk memberikan peringatan. Mendengar itu, Baek Jin justru menawarkan kesepakatan. Ia tak akan mengganggu ayah dan teman-teman Hu Min, lagi asalkan Hu Min mau bergabung dengan aliansi. Mendengar itu, Hu Min pun menolaknya lalu pergi dari sana. Akan tetapi, saat Hu Min hendak pergi, ia dihadang oleh para anak buah Baek Jin. Dengan sigap, Hu Min pun mulai melawan semua anak Baek Jin. Namun tak lama kemudian, Baek Jin memerintahkan mereka untuk berhenti, karena ia menyadari kalau Hu Min sama sekali tak sepadan dengan anak buahnya. Dan cerita pun bersambung. Selalu ditunggu ya teman-teman, agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.